ngurusin beberapa mata kuliah itu agak berat gitu ya, agak berat, agak keteteran. Jadi saya baru bisa mulai on track lagi gitu baru sekarang. Nah, sekarang mungkin kita mau bahas tentang modul 5 dan modul 6. Modul 5 dan modul 6. Kenapa saya kasih secara geblokan? Karena pada dasarnya modul 5 dan modul 6 ini dapat dikerjakan secara paralel dan seperti ya tahun-tahun yang sebelumnya modul 5 dan modul 6 ini dikumpulkan dalam satu kali fase pengumpulan gitu ya. Dan rencana kalau sesuai tanggal itu saya bakal kasih di tanggal 20 Desember. Mungkin ini diskusi kita pertama gitu ya. Teman-teman ada yang keberatan nggak dengan pengumpulan tanggal 20 Desember atau mungkin ada yang pengen dimajukan gitu? Karena beberapa memang ya saya mendapatkan masukan kalau ada yang mau ngejar sidang tugas akhir dan lain sebagainya sehingga butuh spend waktu untuk bisa eh, diberikan nilai keluar lebih cepat gitu ya dibandingkan nilai yang sesungguhnya. Nah, maka saya kembalikan ke kelas. Apa kelas ini mau setuju di tanggal 20 Desember atau mungkin mau mundur 1 minggu di tanggal 13? Yang jelas pengajuan sidang terakhir itu di tanggal 12 Desember dan teman-teman masih punya waktu gitu ya, masih punya waktu menunggu gitu, waktu menunggu untuk nilai keluar. Baru teman-teman baru bisa sidang gitu. Kira-kira gimana? Apakah setuju di tanggal 20 atau ada opsi untuk mengajukan, bisa nggak kalau kelas ini misalnya tanggal 13 saja Bu, jangan tanggal 20 gitu. Silakan saya kembalikan ke kelas, karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang mengajukan untuk diajukan, gitu. Jadi minggunya dikurangin 1 minggu. Mana teman-teman? Ada yang keberatan dengan tanggal 20? Atau nggak ada masalah di tanggal 20? Oke, silakan itu udah full, silakan diisi. Oke, udah lebih dari setengah kelas ya, lebih dari setengah kelas. Di sini ada 27 orang dan ada 14 orang vote di 20 Desember, maka pengumpulannya akan ada di 20 Desember. Yang berarti pengumpulan revisinya itu bakal ada di tanggal 27, sekitar tanggal 27 Desember gitu ya. 26 atau 27 Desember untuk pengumpulan revisi terakhir itu. Ya, mungkin nanti di akhir atau di awal Januari, kemungkinan di awal Januari gitu ya, nilai baru keluar. Mungkin itu dari tadi teman-teman udah baca 15 menit dari waktu membaca. Kira-kira ada pertanyaan dari modul 5 dan modul 6?
Mungkin saya highlight di modul 5.4 gitu ya. Di 5.4 teman-teman cuman mengerjakan ARC, sehingga dasarnya ARC gitu. Silakan teman-teman sesuaikan dengan legal aspeknya untuk analisa keterikatan antar ruang ya. Sesuai dengan standar-standar ARC. Oke. Dari overall modul ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Egi. Izin bertanya, Bu. Kan di modul 5 itu ada value change ya, Bu. Nah, itu perbedaan dari modul 5 value change di modul 5 sama modul sebelumnya itu apa ya, Bu? Kalau yang modul sebelumnya itu kan di sistem produksinya ya. Siapa tadi? Modul yang sebelumnya, modul 3, itu kan berdasarkan sistem produksinya. Kalau ini berdasarkan rantai pasoknya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Dan di sisi lain juga di sini teman-teman sudah bisa mengenerate ada berapa karyawan gitu ya. Ada beberapa mungkin karyawan yang disabilitas ada apa enggak gitu. Terus habis gitu teman-teman sudah mulai punya pola proses produksi yang beneran gitu ya di modul ini, sehingga value chain-nya teman-teman sudah harus mempertimbangkan supplier yang di luar gitu ya, stakeholder-nya baik internal maupun eksternal, di mana yang tadinya cuma internal doang mungkin yang dipertimbangkan. Gitu. Jadi kalau kita ngomong rantai pasok tuh hulu ke hilir ya. Rantai pasok itu not only logistik ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-hmm. Yang di bagian perhitungan kebutuhan ruang itu kan ISEL itu kan yang digunakan adalah 60% dari total ruang. Itu maksudnya total ruang keseluruhan atau total ruang dari setiap barang gitu ya, Bu? 60%. Di subbab berapa tuh? Di subbab 5.4.1.2. Oh, bukan. Jadi kalau misalnya IEL gitu, kan ada allowance ya. Masih ingat nggak tentang yang tabulasi allowance dan IEL? Iya, Bu. Nah, jadi 60%-nya gitu ya, 60%-nya itu harus difokuskan untuk flow activity gitu ya, atau digunakan untuk memberikan ruang geraknya, bukan IEL-nya yang 60%. Jadi ruang geraknya itu 60% dari jumlah departemen. Jadi departemennya jangan dipenuhi 100%. Nggak mungkin juga kan, misalnya ruangan semuanya isinya meja 100%, nggak mungkin dong. Orangnya lewat mana gitu. Nah, ketetapannya kita kasih bahwa allowance ini kalau kurang lebih 60%-an gitu. Teman-teman bisa pakai. Oh iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu, untuk modul 6 itu ada cost of capital. Maksud dari cost of capital itu gimana, Bu? Cost of capital itu adalah meminjam dari bank, maka cost of capital itu adalah tingkat suku bunga. Artinya apa? Biaya yang harus kita keluarkan untuk kita bisa mendapatkan initial investment. Gitu. Tapi kalau misalnya kita berdasarkan dana pribadi,
Maka cost of capital itu adalah berdasarkan tingkat suku bunga deposito. Gitu. Ditambah dengan biasanya ada persentase-persentase yang sesuai dengan objek perusahaan yang teman-teman buat. Itu adalah cost of capital. Gitu. Kasih bos. Oke. Oke, silakan. Fioren. Izin bertanya Bu, saya ingin bertanya bedanya legal aspek di modul ini sama modul sebelumnya apa? Lalu pertanyaan Legal aspek